tunadaksa. Menurut Imelda Pratiwi dan Hartosujuwono 2014, pengertian tunadaksa secara etimologis yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Gangguan ini mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan gangguan perkembangan pribadi. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2006, istilah yang sering digunakan untuk menyebut tunadaksa seperti cacat fisik, cacat tumbuh atau tuna tubuh, ataupun cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna artinya rugi, kurang, sedangkan daksa artinya tubuh, sehingga tunadaksa ditujukan kepada mereka-mereka yang memiliki anggota tubuh yang kurang atau tidak sempurna. Misalnya buntung atau cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat tubuh dan cacat fisik, yang mana mereka memiliki cacat pada anggota tubuh bukan cacat pada inderanya. Menurut Murti, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa, yaitu faktor pertama, beberapa masalah dalam kelahiran yang menyebabkan tunadaksa, yaitu yang pertama, panggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Yang kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Yang ketiga, treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Faktor kedua, yaitu faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan bisa menjadi yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong, dan juga bisa terjadi pada saat anak sudah mulai berjalan, misalnya terjatuh dari tangga, terjatuh dari sepeda, ataupun mengalami kecelakaan dengan orang lain. Faktor ketiga, yaitu faktor terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu ataupun beberapa fungsi organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya seperti polio dan beberapa virus lainnya. Menurut Ajis tahun 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Karakteristik kognitif. Terdapat 4 aspek yang turut mewarnai perkembangan kognitif. Pertama, kematangan, yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. B. Karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. C. Karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik, di antaranya pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotective. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. D. Karakteristik fisik. Bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna.
Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dikatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruhi oleh kerusakan tersebut. Karakteristik bahasa atau bicara. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan anak tunadaksa. 1. Prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan pemusatan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. 2. Prinsip kasih sayang. Yang dimaksud kasih sayang di sini yaitu uluran penghargaan bahwa sebagai manusia mereka memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok serta diakui bahwa mereka sama seperti anak-anak yang lain. 3. Prinsip peragaan. Bagi peserta didik yang mempunyai hambatan intelektual, sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan peragaan. 4. Prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal peserta didik secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan memaksimalkan mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya. Prinsip keterarahan. Setiap melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas. 6. Pengembangan minat bakat. Minat dan bakat setiap peserta didik berbeda-beda. 7. Prinsip kemampuan anak. Kemampuan yang dimaksudkan adalah keunggulan-keunggulan yang ada pada peserta didik, juga kelemahan-kelemahannya. Prinsip model. Anak sangat ahli dalam meniru. Anak-anak sangat mudah meniru hal-hal yang tidak baik daripada hal yang baik. Oleh karena itu, guru perlu secermat mungkin memberi model yang baik bagi peserta didik tunadaksa. 9. Prinsip pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu cara untuk menanamkan sikap yang baik pada peserta didik. 10. Prinsip latihan. Melalui kegiatan melakukan sendiri, peserta didik memperoleh pengalaman langsung dari apa yang mereka kerjakan. 11. Prinsip pengulangan. Pengulangan dalam memberikan penjelasan perlu dilakukan, terutama bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. 12. Prinsip penguatan. Keberhasilan peserta didik dalam melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran perlu mendapatkan penghargaan, seperti pujian, acungan jempol, tepuk tangan, atau hadiah. 13. Prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan peserta didik. 14. Prinsip belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, serta menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya.